Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa di bawah kepemimpinan raja pertamanya. Kerajaan Demak berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring dengan kemunduran Majapahit. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Raden Fatah adalah putra Raja Majapahit dan istrinya yang berasal dari Cina dan menjadi mu'alaf. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Fatah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Fatah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Raja Kerajaan Demak setelah Raden Fatah wafat pada tahun 1518 yaitu Adipati Unus. Adipati Unus adalah putra Raden Fatah. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang. Julukan Pati Unus yaitu Pangeran Saberang Lor, muncul dari keberaniannya sebagai panglima tersebut. Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka melawan Portugis pada tahun 1521. Pati Unus wafat pada pertempuran tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin Sultan Trenggana pada tahun 1521 hingga 1546. Sultan Trenggana naik tahta setelah Pati Unus. Letak Kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah pada periode Sultan Trenggana. Wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin Fathahillah atas perintah Sultan Trenggana berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama menjadi Batavia, lalu Jakarta ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546. Insiden saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai Kerajaan Blambangan membuat Sultan Trenggana terbunuh. Wafatnya Sultan Trenggana membuat tampuk kepemimpinan Kerajaan Demak diperebutkan. Pangeran Surawiyoto atau Pangeran Sekar berupaya untuk menduduki kekuasaan mengalahkan Sunan Prawata yaitu putra Sultan Trenggana. Sunan Prawata lalu membunuh Surawiyoto dan menduduki kekuasaan. Kejadian tersebut menyebabkan surutnya dukungan terhadap kekuasaan Sunan Prawata. Ia lalu memindahkan pusat kekuasaan Demak ke wilayahnya di Prawoto Pati, Jawa Tengah. Ia hanya berkuasa selama 1 tahun karena dibunuh Arya Penangsang, putra Surawiyoto pada tahun 1547. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah membunuh Sunan Prawata. Ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat, penguasa Jepara karena dianggap berbahaya bagi kekuasaannya. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi fazal atau wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang. Kita mungkin mengenal Kerajaan Demak dari salah satu peninggalannya, yaitu Masjid Demak. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid yang menjadi pusat syiar Islam itu terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Namun peninggalan Kerajaan Demak ternyata nggak cuma itu. Ada juga makam Sunan Kalijaga, Soko Guru yang merupakan tiang penyangga, dan Dapar Kencana merupakan singgasana para raja. Selain itu, juga ada Surya Majapahit yang merupakan dekorasi berbentuk segi 8, sampai situs kolam wudhu. Nah, itulah penjelasan tentang Kerajaan Demak mulai dari sejarah, masa kejayaan, keruntuhan, sampai peninggalannya. Sekian dan terima kasih. 오늘도 내 맘에 스며들